Sebenarnya orang yang ingin menikah yang sering menghalangi itu Mas, yang keempat ini. Harusnya orang yang memang sudah dekat jodohnya itu dia siap menerima seperti apa pasangan yang diberikan Allah. Keadaannya. Ya apapun kondisinya. Karena sesungguhnya kalau mau ngikutin kita, maunya kan yang sempurna. Kebayang nggak? Oh, iya, kalau mau nikah kan mesti nyari yang sempurna toh. Nyari yang sempurna, yang cantik, yang kaya. Ya nggak ada lah yang sempurna. Ada satu kelebihan, mungkin yang lainnya kurang. Ada kelebihan yang lain, yang satunya juga kurang. Maka Nabi SAW menyebutkan, kalaupun engkau dapatkan empat-empatnya, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Tapi paling tidak kata Nabi yang nomor 4 tadi agamanya tadi. Agamanya dipilih dulu. Nah yang 1, 2, 3 tadi mengikuti tambahannya. Jadi bukan harus 4-4-nya, tapi yang utama adalah agamanya, yang lainnya adalah tambahan keutamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di Secangkir Kopi TV, masih bersama Abah Lutfi. Ini Tat, kita kembali mau bertanya-tanya nih Tat, ya tentang perjodohan. Kayaknya spesialis ini ya. Spesialis Tat. Kemarin barusan ada saudara bertanya-tanya gitu. Gimana sih tanda-tanda jodoh itu seperti apa gitu. Loh, saya belum tahu gitu saya tahunya udah nikah aja gitu. Nah ini minta penjelasannya seperti apa sih tanda-tanda jodoh di dalam Islam itu. Maksudnya tanda-tanda orang itu jodohnya deket gitu. Oh ya betul lah. Padahal udah nikah kan? Udah, kalau saya nggak tahu tanda-tandanya dulu, tahu-taunya nikah aja gitu. Sebenarnya ya menikah itu kan rahasia Allah ya Mas ya. Kan Nabi SAW itu kan menyebutkan ada 3 hal yang rahasia. Pertama apa? Ajal. Kedua rizki. Ketiga jodoh. Jadi sebenarnya memang itu ya rahasia Allah. Rahasia gitu. Rahasia siapa jodoh kita itu ya rahasia. Kapan dapatnya juga rahasia. Saya kalau ngamatin anak-anak muda itu kadang-kadang karena mereka kadang-kadang pengetahuan agamanya minim, akhirnya polanya berpacaran gitu ya. Saya pernah lihat itu pacarannya udah lama betul, tapi nggak jadi jodohnya juga. Pernah juga itu. Ada kan? Nyampe hampir 5 tahun ternyata bukan jodohnya. Bukan jodohnya. Dan memang sesungguhnya jodoh ini adalah rahasia Allah. Kadang-kadang nggak sengaja, katakanlah dalam waktu yang sangat singkat, ternyata juga justru dia menjadi jodohnya gitu. Nah tapi ada beberapa hal lah barangkali untuk pengetahuan kita. Ini jodohnya jauh atau dekat ini ya, tanda-tandanya saja ya. Nah, pertama, orang yang jodohnya sudah dekat itu biasanya diberikan Allah kecenderungan terhadap pasangannya. Jadi kalau Nabi SAW itu menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Dia sudah, wanita ini dinikah itu karena 4 hal. Nah dia udah mulai cenderung nih. Apa itu? Pertama, 5 liha. Biasanya kalau bujang itu ngelihat itu mana cewek yang kaya nih. Kemudian linasabiha, ngelihat keluarganya. Kemudian yang ketiga, lijamaliha, kecantikannya. Tapi yang keempat, walidiniha, agamanya. Nah kan jadi wanita itu dipilih, atau sebenarnya wanita juga milih laki-laki juga sebenarnya nggak jauh-jauh dari ini juga. Hartanya, nasabnya, gantengnya gitu ya. Terus agamanya. Sebenarnya juga hampir sama-sama aja. Cuman begini, orang yang tanda jodohnya sudah dekat itu biasanya dia kecenderungannya ini semakin dekat.
katakanlah mungkin karena usianya udah cukup, dia mulai pilih-pilih tuh mana ya wanita yang cantik, yang kaya, yang nasabnya baik, dan tentu nggak lupa agamanya yang baik. Karena Nabi mengatakan kalau ada orang yang memilih jodoh itu karena agamanya, maka dia beruntung. Tapi kalau yang 3 ini fana nih. Jadi kelihatan dia dekat karena dia sudah mulai apa namanya, hatinya itu cenderung ke sana. Nah, kemudian yang kedua, ini yang nomor 2 nih Mas. Tanda orang jodohnya dekat itu kalau dia ini mulai ringan untuk belajar. Untuk belajar. Ya tentu tentang pernikahan. Nah, kan kalau orang mempersiapkan. Jadi misalnya begini, Allah saja, ini yang benar, Allah saja memerintahkan urusan dunia itu harus dengan ilmu, urusan akhirat juga harus dengan ilmu, urusan perjodohan itu juga harus dengan ilmu. Nah biasanya kalau ada bujang gadis, ehwan ahwat ya, barangkali kita nyebutnya ahwat ehwan gitu, udah mulai megang-megang buku tentang pernikahan. Nah ini sebenarnya dia sudah semangatnya, kecenderungannya itu udah mulai kuat. Sudah mulai serius gitu. Kadang-kadang ada yang ngobrol-ngobrol masalah nikah tapi sebenarnya dia belum serius. Nah ini supaya dia serius, dia baca buku. Dia cari referensi tentang bagaimana mengelola rumah tangga yang baik gitu. Nah, dan ini tentu yang baik ya. Artinya kalau kita sudah memulai ada kecenderungan untuk berkeluarga, kemudian ditambahin dengan mempersiapkan ilmunya tadi. Itu yang kedua. Terus apa lagi tadi? Yang nomor 3, nah ini saya mungkin nanti 4 lah kira-kira ya tandanya itu. Yang ketiga dulu. Yang ketiga, tandanya orang yang ada deket jodohnya itu biasanya dia mempersiapkan diri dalam urusan malnya, hartanya. Karena orang menikah itu kan nggak cukup ya dengan hanya modal keyakinan atau kemauan aja, tapi juga mesti membutuhkan harta. Minimal harta itu nanti kalau walimatun nikah. Kalau di Indonesia ya ada biaya pernikahan. Ya. Gitu kan, biaya pernikahan ada di KUA dan lain-lain. Kemudian biaya walimah. Rasulullah SAW itu memerintahkan kalau engkau menikah, aulim walau bisyad. Buatlah walimah walaupun hanya 1 ekor kambing. Nah ini apa namanya? Biasanya nih Allah bukakan nih pintu-pintu rezeki nih. Ya. Biasanya bujang kerja, tapi nggak ngumpul juga karena memang habis-habis aja gitu. Tapi kalau orang yang memang sudah mulai deket jodohnya ini biasanya mulai ngumpul nih. Oh, dibeliin apa kayak dikumpulin, beliin calon istrinya mahar, persiapan misalnya. Mulai nih kelihatan. Dan salah satu kelebihan orang menikah itu memang Allah lapangkan rezekinya. Jadi ada banyak kisah tentang sahabat yang miskin itu ya diperintahkan untuk menikah. Satu masih miskin juga nikah lagi. Tapi jangan berani-berani itu ya. Kalau memang berani jangan takut-takut gitu. Jangan takut-takut. Ini nomor berapa tadi? Nomor 3. Sekarang yang terakhir. Ya. Sebenarnya orang yang ingin menikah yang sering menghalangi itu Mas. Yang keempat ini. Harusnya orang yang memang sudah deket jodohnya itu dia siap menerima seperti apa pasangan yang diberikan Allah. Keadaannya. Ya apapun kondisinya. Karena sesungguhnya kalau mau ngikutin kita, maunya kan yang sempurna. Kebayang nggak? Iya, kalau mau nikah kan mesti nyari yang sempurna toh. Nyari yang sempurna, yang cantik, yang kaya. Ya nggak ada lah yang sempurna. Ada satu kelebihan, mungkin yang lainnya kurang. Ada kelebihan yang lain, yang satunya juga kurang. Maka Nabi SAW menyebutkan, kalaupun engkau dapatkan 4-4-nya, kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada. Tapi
Paling tidak kata Nabi yang nomor 4 tadi agamanya tadi. Agamanya. Agamanya dipilih dulu. Nah, yang 1, 2, 3 tadi Mengikuti apa? Tambahannya. Jadi bukan harus 4-4-nya, tapi yang utama adalah agamanya, yang lainnya adalah tambahan keutamaannya. Agamanya bagus, kaya, mungkin kurang cantik. Kira-kira gitu. Oh, iya, satu, agamanya bagus, cantik, mungkin keluarga besarnya nasabnya kurang baik. Misalnya begitu, adalah tentu kurang lebihnya dalam keluarga. Nah, orang yang jodohnya sudah dekat itu dia siap menerima kelebihannya dan kekurangannya sekaligus kekurangannya. Kalau cuman mau lebihnya aja, kadang-kadang nggak jadi nih. Iya, nggak jadi. Wah, ini sebenarnya sudah bagus nih, agamanya baik, hafidhoh misalnya gitu ya. Wah, tapi kok kurang tinggi ya? Wah, nggak jadi. Nggak jadi. Ya, betul. Ini agamanya baik, orangnya kaya, tapi kurang cantik, nggak jadi lagi. Nah, makanya kalau pengen jodoh kita dekat, ya memang kita harus siap menerima kelebihannya sekaligus menerima kekurangannya. Kelebihannya itu disyukuri, nanti sebuah karunia dari Allah, tapi kekurangannya nanti kita cukupkan. Yang bisa menerima itu ya hati kita gitu. Nanti kita ajarin istri kita biar semakin hari semakin baik di hadapan kita. Nah, ini kira-kira tanda-tanda ini yang mungkin perlu diperhatikan. Makanya ada yang konsultasi ke saya, Ustaz, kok saya ini nggak dapat jodoh? Ya coba diintrospeksi. Pengennya dapat istri yang solihah. Dia sendiri tidak pernah dekat dengan majelis taklim. Misalnya begitu, Mas. Pengen dapat istri yang solihah, dia sendiri ibadahnya nggak pas. Wah, dengar adzan malah narik selimut. Ya nggak ketemu. Makanya tadi empat tadi kira-kira itu kalau engkau memang sudah pengen mendapatkan jodohmu, kira-kira 4 itu diperbaiki. Ya kesiapan mentalnya, ya ilmunya, ya hartanya untuk persiapan itu. Kemudian yang terakhir, siap menerima kelebihannya sekaligus menerima kekurangannya tadi. Gitu. Ada yang datang ke rumah saya, Saat gimana saat saya mau minta tadiin jodoh yang ini? 4-4-nya ada ya, gimana? Nggak ketemu. Gitu. Jadi itu barangkali anunya. Itu tadi mengenai tanda-tanda jodoh. Jadi memang kalau saya dulu memang nggak ada memikirkan ke sana, tahu-tahu nikah aja. Tapi ternyata di dalam Islam ada juga ya ininya, tanda-tandanya yang bisa diperhatikan. Tapi sebenarnya ada tadi 4 itu di enggak? Coba diingat. Oh, ada keseriusan memang Keseriusan ya. Pokoknya nerima apa aja lah kayak agamanya gitu. Kalau dulu gitu saya. Yang penting agamanya baik. Kemudian diterima saja. Memang lebih dekat kan. Tapi kalau yang dipilih-pilih banyak, lu siapa milih-milih juga. Ya ingat saya jodoh itu yang paling utama itu memang menerima. Kalau menerima apa adanya, memang biasanya kekurangan kita juga ada kekurangan istri gitu kan, nggak jauh-jauh. Jadi pihak istri juga menerima kelebihan dan kekurangan kita juga menerima kekurangan dan kelebihan calon istri kita. Masya Allah, bagus, hebat sekali. Nah, itu tadi mengenai tanda-tanda jodoh. Semoga yang belum menikah memperhatikan 4 hal tadi ya. Ya, diperhatikan. Nah, itu saja yang bisa kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe di Secangkir Kopi TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.